Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik bahwasanya dunia hanya sebentar dan akhirat sebentar lagi. Terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia hanyalah fana, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah fan, akan sirna, ya. Semuanya termasuk penghuninya yaitu manusia. Siapapun dia akan sirna. Ini menunjukkan bahwasanya dunia hanyalah sementara. Dan ternyata kesementaraan tersebut pun tidak lama, hanya sebentar. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan sebentarnya dunia pun sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia itu dengan nama dunia. Dan dunia dalam bahasa Arab ada yang mengatakan diambil dari kata dani yang artinya rendah, dan ada yang mengatakan diambil dari kata ad-dunu yang artinya dekat, ya. Yang kalimat dunia atau kata dunia itu sendiri menunjukkan rendahnya dunia dan dekatnya dunia. Bahwasanya dunia itu dekat, sebentar lagi akan selesai, ya. Di samping dia rendah dibandingkan dengan akhirat, dia juga hanya sebentar, maka disebut dengan ad-dunya, diambil dari kata ad-dunu yaitu dekat, qarib. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Sungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Disebut dengan permainan menunjukkan akan selesai permainan tersebut, ya. Tidak lama, selayaknya orang bermain-main kemudian tiba-tiba permainan tersebut selesai, ya. Lahun hanyalah senda gurau yang sebentar, bukan keseriusan. Yang serius adalah kematian dan selanjutnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia hanyalah sebentar, ibarat orang sedang bermain, tiba-tiba permainannya selesai, tiba-tiba game over, tiba-tiba dia sudah masuk dalam alam yang lain. Maka seorang harus sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar. Di antara dalil yang menunjukkan dunia itu hanyalah sebentar, Allah Subhanahu wa taala juga menamakan dunia dengan zahrah, mawar. Yang kita tahu mawar itu cepat layu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kau panjangkan matamu, ya, kepada kenikmatan yang kami berikan kepada sekelompok mereka, zahratal hayatid dunya, yang kenikmatan-kenikmatan tersebut hanyalah zahratal hayatid dunya, hanyalah mawar kehidupan dunia. Sebagian ulama seperti Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan disebut dengan zahrah, dunia disebut dengan zahrah, kenikmatan dunia disebut dengan zahrah, yang artinya mawar, karena mawar itu cepat layu. Memang dia indah, dia berwarna-warni, aromanya wangi, sebagaimana bunga mawar, ada yang warna merah, putih, jingga, dan macam-macam. Dia indah, menarik, dan wangi ketika dicium, tetapi dia sangat cepat layu. Kita petik, sebentar lagi kemudian layu. Dan demikianlah kenikmatan dunia yang kita rasakan. Kalau bukan kenikmatan tersebut yang cepat sirna, kitalah yang cepat sirna. Cuma antara dua, antara kenikmatan tersebut yang sirna berganti dengan yang lainnya, atau kita sendiri yang sirna sebelum kenikmatan tersebut sirna. Kita lihat orang bangun rumah megah-megah, mewah-mewah, istana yang kokoh, istana tersebut suatu saat akan sirna. Tapi biasanya penghuni istana tersebut sirna lebih dahulu sebelum sirnanya istana tersebut. Kemudian di antara dalil yang Allah sebut dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa dunia hanya sementara, Allah mengatakan Allah mengatakan dunia dengan mata. Wa ma mata'ul hayatid dunya, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah mata. Mata itu adalah suatu kalau dalam dunia itu perkara yang digunakan kemudian selesai. Ya, disebut seperti alat-alat, barang-barang di dalam rumah, itu disebut dengan amtiah, yaitu perkara yang digunakan
kemudian setelah itu selesai dari penggunaannya ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia tidak abadi. Dia hanyalah suatu yang kesenangan, kemudian selesai kesenangan tersebut. Apalagi dalam ayat yang lain kata Allah mataun qalil. Mataun qalil, kesenangan yang cuma sedikit. Kesenangan cuma sedikit. Allah mengatakan mataun qalil, kesenangan yang cuma sedikit. Sedikit menunjukkan hanya sebentar. Hanya sebentar. Oleh karenanya seorang harus sadar ketika dia menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, dia tahu bahwasanya kenikmatan tersebut hanyalah sedikit yang menunjukkan akan sebentarnya kenikmatan tersebut. Kemudian di antaranya dalil yang menunjukkan bahwasanya dunia itu hanyalah sebentar, Allah Subhanahu wa taala memisalkan dunia seperti air hujan yang turun kemudian menimpa bumi yang tandus lantas menumbuhkan tumbuhan yang hijau kemudian tiba-tiba mengering dan ditiup angin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Apa perumpamaannya? Kama in anzalnahu minas sama', seperti air yang kami turunkan dari langit. Air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian air tersebut bercampur dengan tumbuhan yang ada di atas muka bumi, ya. Kemudian tumbuhan tersebut ya menjadi hijau, menyenangkan dilihat, segar. Tapi kata Allah fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Tumbuhan yang rumput yang kalian lihat hijau begitu, tiba-tiba fa asbaha, tiba-tiba berubah menjadi hashim, menjadi rumput yang kering. Tadruhu riyah, yang mudah ditiupkan oleh angin karena sudah tidak kokoh, tidak bernilai, terbang dibawa oleh angin. Yang kita tahu proses itu sangat cepat ya. Makanya di situ dalam surat Al-Kahfi Allah menggunakan kata fa asbaha, lalu ya, maka yang kita tahu dalam bahasa Arab fa itu adalah menunjukkan tertib tapi tanpa jeda. Sebagaimana saya sering sampaikan dalam kajian tafsir, bahwasanya kata gandeng dalam bahasa Arab ada tiga, ada wa, ada fa, ada thumma. Kalau wa adalah mutlaqul jama', menunjukkan hanya kebersamaan tanpa menunjukkan urutan tertib. Seperti saya mengatakan jaa Khalidun wa Muhammadun, telah datang Khalid dan Muhammad. Saya katakan jaa Khalidun, telah datang Khalid wa dan Muhammad. Nah, ini bisa jadi Muhammad lebih dahulu datang atau Khalid lebih dahulu datang. Yang penting saya menggunakan wa, saya tidak bermaksud bahwasanya Khalid lebih dulu daripada Muhammad. Jaa Khalidun wa Muhammadun, maksud saya dua-duanya datang. Tanpa saya perhatikan mana yang lebih dahulu datang, apakah Khalid atau Muhammad. Itu kata waw, tufidu mutlaqal jama', memberikan faedah, yang penting barang-barang mengerjakan perbuatan tersebut. Tapi kalau saya pakai thumma, jaa Khalidun thumma Muhammadun, datang Khalid kemudian Muhammad, maka ini memberikan urutan. Siapa yang duluan datang? Khalid, baru kemudian siapa? Muhammad. Tetapi ada jeda, makanya digunakan apa? Thumma. Jaa Khalidun thumma Muhammad. Datang Khalid, kemudian beberapa lama kemudian datanglah Muhammad. Tapi kalau saya menggunakan fa yufidu ta'qib, itu langsung tertib tapi langsung ta'qib. Tertib langsung tanpa jeda. Jaa Khalidun fa Muhammadun, maknanya datang Khalid lalu Muhammad. Sehingga tidak ada jeda di antara kedatangan keduanya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ini, Allah menggunakan kata fa. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang turun, kemudian bercampur dengan tumbuhan hijau, Kemudian kata Allah pakai fa asbaha, lalu jadilah daun yang kering yang mudah ditiup angin. Ini faedah disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, bahwasanya ketika Allah menggunakan kata fa menunjukkan dunia ini hanyalah sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang begitu panjang ya. Oleh karenanya perumpamaan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah sebentar dan tidak lama ya. Dan tidak lama. Kemudian juga dalam ayat yang lain, di antara dalil yang menunjukkan dunia sebentar, Allah menyebutkan tentang bagaimana
manusia ketika hari kiamat. Ketika melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka sadar bahwasanya dunia hanya sebentar. Kata Allah, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, itu firman Allah, fa idza ja'atit tammatul kubra. Ketika datang malapetaka yang besar, hari kiamat dinamakan dengan at-tammah, malapetaka. Kenapa disebut tammah? Karena malapetaka tersebut menyebar dan tersebar. Tidak ada yang luput dari malapetaka tersebut, ya. Yauman abusan qamtarira, ya. Yang panjang, ya, malapetaka tersebut, ya. Yauman kana syarruhu mustatira, hari yang dimana keburukannya tersebar, makanya disebut dengan tammah. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka ketika itu orang-orang pun ingat apa yang telah dia lakukan. Di akhir ayat Allah mengatakan, yas'alunaka ayyan anisa'ati ayyana mursaha, ya. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, kapan tibanya? Katakanlah, ya, saya tidak tahu tentang kapan hari kiamat, ya. Siapa saya mau tahu hari kiamat? Ila rabbika muntahaha, ilmu tentang hari kiamat adalah yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundziru may yakhshaha. Kau Muhammad, tugasmu hanyalah memberi peringatan kepada orang yang takut dengan hari tersebut. Ka'annahum yauma yarawnaha, seakan-akan mereka ketika melihat dahsyatnya hari kiamat tersebut, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka tinggal di dunia itu cuma sebentar. Kalau bukan cuma sore, petang, atau kalau bukan cuma pagi. Mereka merasa mereka tinggal 60 tahun, 70 tahun di dunia, terasa seakan-akan cuma 2 jam sore 3 jam, 2 jam 3 jam, atau di pagi hari 2 jam 3 jam. Terasa sangat sebentar. Ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka sadar bahwasanya dunia ternyata hanya sebentar. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun tentang penyesalan. Kalau tadi hari kiamat, penyesalan orang ketika sudah dalam neraka jahanam, orang kafir. Allah berfirman, Allah bertanya kepada penghuni neraka, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di bumi? Waktu kalian di bumi itu berapa lama? Allah tanya. Qalu labithna yauman aw ba'dal yaum. Kata mereka, kami hidup di dunia cuma 1 hari atau sebagian hari. Fas'alil 'adin. Tanyakan kepada orang yang benar-benar menghitung, ya. Qala illa labithtum illa qalila. Sesungguhnya kalian tinggal di dunia cuma apa? Sebentar. Mereka saking dahsyatnya azab yang mereka rasakan. Pada dunia mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa, ya. Orang kafir merasakan nikmat yang luar biasa, berfoya-foya, hidup bermewah-mewah, jalan ke sana, jalan kemari, berkelana ke sana kemari. Di antara mereka luar biasa kalau sudah masalah wisata, luar biasa, ya. Sampai ada yang pergi dari Eropa pergi ke Papua, sampai ada yang pakai kapal-kapal dari negara ke benua demi ke benua. Subhanallah, mereka berjalan berbulan-bulan di lautan dengan senang-senang. Tapi ketika sudah merasakan azab neraka jahanam, mereka berkata, qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal mungkin sehari atau sebagian hari. Itu sangat sebentar. Sangat sebentar dibandingkan dengan dahsyatnya azab neraka jahanam, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat ini yang saya sebutkan tadi menunjukkan dunia ini hanyalah sebentar, ya. Hanyalah sebentar dan tidak lama, ya. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar wa nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau. Wa zina, hanyalah perhiasan.